Halo semuanya, pada kali ini saya akan membahas mengenai materi replikasi DNA. Nah, bagian-bagian yang saya bahas di dalam materi ini adalah apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimanakah replikasi DNA itu berlangsung. Yang pertama, apa sih pengertian dari replikasi DNA itu sendiri? Jadi, replikasi DNA merupakan proses penggandaan DNA sebagai materi genetik makhluk hidup, atau dapat diartikan pula kalau replikasi DNA itu merupakan proses penggandaan DNA yang semula hanya satu DNA lalu menjadi dua DNA yang identik. Yang kedua, siapa saja objek yang melakukan replikasi DNA? Objek-objek yang membantu dalam replikasi DNA antara lain, yang pertama adalah enzim helikase, yang kedua enzim primase, yang ketiga enzim ligase. Yang ketiga, kapan replikasi DNA itu berlangsung? Jadi jawabannya, replikasi DNA itu berlangsung sebelum terjadinya pembelahan sel. Yang keempat, di manakah replikasi DNA itu berlangsung? Jawabannya, replikasi DNA itu berlangsung di inti sel atau nukleus. Mengapa DNA melakukan replikasi? Jawabannya, DNA melakukan replikasi dengan tujuan agar sel baru hasil pembelahan memiliki DNA yang sama dengan sel induknya. Terakhir, bagaimanakah proses replikasi DNA itu berlangsung? Di sini saya menggambarkan secara sederhana tentang proses replikasi DNA. Seperti yang kita lihat di gambar ini, ada dua garis lurus. Itu merupakan DNA rantai ganda. Selanjutnya, DNA rantai ganda itu dipisahkan menjadi DNA rantai tunggal oleh enzim yang disebut dengan enzim helikase. Jadi, enzim helikase inilah yang memisahkan DNA rantai ganda menjadi DNA rantai tunggal. Masing-masing rantai DNA rantai tunggal ini diikat oleh protein yang disebut dengan protein pengikat rantai tunggal. Fungsi dari protein ini adalah untuk mengikat DNA rantai tunggal agar tidak bersatu kembali menjadi DNA rantai ganda. Perlu kita ketahui di sini bahwa DNA rantai tunggal yang satu disebut dengan lagging strand, sedangkan DNA rantai tunggal yang satunya lagi disebut dengan heading strand. Sekarang dilanjutkan dengan proses replikasi DNA pada heading strand. Pertama-tama di sini diawali dengan adanya enzim primase. Jadi tugas dari enzim primase ini, dia akan membentuk molekul primer. Molekul primer ini merupakan awalan molekul baru yang akan dibentuk. Jadi, molekul-molekul baru yang akan dibentuk itu nantinya akan dibentuk di belakang molekul primer. Selanjutnya, setelah molekul primer terbentuk, akan datang enzim yang disebut dengan DNA polimerase. Fungsi dari DNA polimerase ini, dia akan menambahkan molekul-molekul nukleotida di belakang molekul primer sampai terbentuknya DNA ganda baru. Proses replikasi DNA pada lagging strand. Di sini terdapat sedikit perbedaan. Walaupun enzim-enzim yang melakukan proses replikasi sama, tapi di sini molekul-molekul nukleotidanya tidak sekaligus terbentuk, tapi dia seperti terputus-putus.
Jadi bagian-bagian yang terputus itu disebut dengan fragmen Okazaki. Tapi nantinya bagian-bagian yang terputus itu akan disambung oleh enzim yang disebut dengan enzim ligase hingga terbentuk kembali rantai DNA ganda baru. Sehingga dapat disimpulkan bahwa proses replikasi DNA itu pertama-tama dengan hadirnya enzim helikase yang memisahkan rantai ganda DNA menjadi dua rantai tunggal DNA. Setiap dua rantai tunggal DNA itu masing-masing diikati oleh protein yang berfungsi agar dua rantai tunggal itu tidak bersatu kembali menjadi rantai ganda DNA. Setelah itu akan datang enzim primase yang bertugas untuk membentuk molekul primer. Setelah terbentuknya molekul primer, akan datang enzim yang disebut dengan DNA polimerase. Jadi DNA polimerase ini yang akan menambahkan molekul-molekul nukleotida di belakang molekul primer. Dan molekul-molekul yang ditambahkan oleh DNA polimerase ini disempurnakan oleh enzim ligase sehingga terbentuk DNA ganda baru. Oke, itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai replikasi DNA. Atas perhatian kita semua, saya ucapkan terima kasih.